Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan fisika, yaitu terkait dengan permasalahan atau materi mekanika. Jadi judul pada kuliah hari ini masih sama, yaitu Balance of Wisdom, keseimbangan benda, atau bisa disebut juga keseimbangan benda tegar, dan juga kita nanti akan membahas hidrostatika atau fluida statik. Nah, untuk materi Balance of Wisdom, kita akan membahas salah satu karya ilmuwan besar dalam periode peradaban Islam yang karyanya abadi hingga hari ini, yaitu dari kitab Mizan al-Hikmah karya dari Al-Khazini. Ini adalah pengukuran massa benda. Jadi terdapat beberapa kitab yang menjelaskan metode untuk menentukan massa suatu zat atau suatu benda dalam periode peradaban Islam. Nah, di antaranya itu adalah kitab Fi al-Kharastun. Ini karya Sabit Ibnu Qura yang hidupnya tahun 836, meninggal tahun 901. Kemudian ada kitab Fi Qistas al-Mustaqim. Ini karya seorang ilmuwan besar bernama Omar Khayyam. Kalau Sabit Ibnu Qura, dia bekerja di kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah masih kuat, maka Omar Khayyam ini hidup pada masa Kesultanan Seljuk Raya, dengan sultannya pada masa itu adalah Sultan Malik Shah yang didampingi oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Nizam Muluk. Nizam Muluk ini mendirikan sebuah universitas yang disebut Universitas Nizamiyah dan juga mendirikan observatorium. Omar Khayyam bekerja pada universitas dan juga observatorium di Kesultanan Seljuk. Omar Khayyam ini memiliki murid-murid, di antaranya adalah Al-Isfizari atau Abu Hatim Muzaffar Al-Isfizari. Ini meninggal tahun 1116, yang juga menyusun kitab namanya kitab Irsyad Al-Ghafan. Kemudian ada murid yang lain dari Al-Khayyam atau Omar Khayyam yang bernama Al-Khazini. Al-Khazini ini menulis kitab namanya Kitab Mizan al-Hikmah. Dan kitab Mizan al-Hikmah ini menjadi kitab yang paling lengkap, yang merangkum berbagai penelitian dan karya dari ilmuwan sebelumnya. Jadi Al-Khazini merangkum karya-karya para ilmuwan sebelumnya dan yang sezamannya. Nah, sebelum kita membahas pada kitab yang utama yang akan kita kaji, yaitu kitab Mizan al-Hikmah, kita terlebih dahulu melihat karya dari Sabit Ibnu Qura. Ini ilmuwan yang karyanya luar biasa banyaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Sabit Ibnu Qura ini adalah ayah dari Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qura dan kakek dari Ibrahim Ibnu Sinan Ibnu Sabit Ibnu Qura. Jadi ketiga generasi ini adalah menjadi seorang ilmuwan dan bekerja pada dinasti Abbasiyah. Tiga-tiganya merupakan ilmuwan yang sangat produktif dan karyanya hingga hari ini dapat kita lihat. Salah satunya adalah kitab Fi al-Kharastun yang kita dapat lihat dan kita dapat akses ini di British Museum di London dan juga di Bibliothèque Nationale de France di Paris. Ini bisa kita akses secara gratis kitabnya.
Ini contoh kitab Fi Al-Kharastun yang terdapat di Museum London, di British Museum. Nah, di salah satu halamannya ini menunjukkan skema dari keseimbangan benda. Ini salah satu contohnya yang kiri paling atas. Kalau kita gambarkan dalam bentuk model seperti ini, maka ini ada berapa massa, ada E, ada H, ada K, ada U. Nah, kita ingin menentukan massa E dengan membandingkannya dengan massa H, K, dan U sesuai juga jaraknya terhadap titik G atau pusat keseimbangan dari neraca ini. Nah, konsep utamanya adalah konsep tentang keseimbangan. Nah, karena bendanya seimbang, maka jumlah momen gaya yang bekerja pada titik keseimbangan, yaitu titik G ini akan sama dengan 0. Nah, momen gayanya atau torsi yang menyebabkan gerak pada titik G di sini ada 4, sesuai dengan skematik ini ada E, ada H, ada K, ada U. HKU ini membuat bergerak searah jarum jam. Massa E ini membuat gerak berlawanan arah jarum jam terhadap titik G. Maka torsi di titik Z, titik T, titik B, nah ini ya titiknya yang di atas, ini dikurangi dengan torsi di titik A, ini akan sama dengan 0. Dari sini kita akan mendapatkan nilai massa dari E, yaitu dengan cara mengetahui massa di titik H dikali jaraknya terhadap G, ditambah massa di K dikali jaraknya terhadap G, ditambah massa di U dikali jaraknya terhadap G, dibagi dengan jarak massa E tersebut terhadap titik G. Maka kita akan memperoleh massa E dari keseimbangan. Nah, ini konsep basic sekali, yang paling dasar. Dari keseimbangan kita dapat menentukan massa suatu benda dengan membandingkannya dari massa standar. Kemudian kita masuk kepada kitab Mizan Al-Hikmah yang menjadi tema utama pada kuliah hari ini. Kitab Mizan Al-Hikmah adalah karya Al-Qizini yang sangat lengkap. Di dalamnya ada nanti terkait dengan pusat massa gravitasi yang akan kita bahas di sesi yang lain. Kemudian ada keseimbangan benda tegar atau statika, mekanika statika. Kemudian juga akan bahas tentang hidrostatika atau fluida statis dalam penentuan massa jenis suatu zat atau suatu benda. Al-Qazini ini hidup tahun 1077, meninggal tahun 1155. Merupakan murid dari Omar Khayyam dan sahabat dari Abu Hatim Muzaffar al-Isfizari. Mereka bertiga ini berkarya pada Kesultanan Seljuk yang saat itu dipimpin oleh Sultan Malik Shah dan Perdana Menterinya Nizam Muluk. Ini sampai pada masa Kesultanan yang dipimpin oleh Ahmad Sanjar, putra dari Malik Shah. Ini Kesultanan Seljuk ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Malik Shah sampai dengan Ahmad Sanjar Ibnu Malik Shah, karena didukung oleh para ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Kemudian dalam kitab Mizan Al-Hikmah, Al-Qazini ini merujuk kepada karya dari para ilmuwan sebelumnya ataupun yang sezaman dengannya. Yang pertama adalah karya Sabit Ibnu Quro, tentu saja melalui kitab Fi Al-Kharastunnya. Kemudian ada Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, ini terkait dengan neraca, keseimbangan. Kemudian Al-Qazini juga merujuk pada karya Abu Sahal Al-Kuhi dan Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Nah, merujuk pada dua orang ini untuk permasalahan pusat massa gravitasi dari suatu benda. Kemudian Al-Qazini merujuk juga pada Abu Rayhan Al-Biruni yang hidup sekitar 100 tahun sebelum kehidupan Al-Qazini. Nah,
Beliau Al-Kazini ini mengambil ilmu dari Abu Rayhan Al-Biruni dalam permasalahan pengukuran massa jenis suatu zat. Al-Kazini juga merujuk kepada karya dari gurunya dan rekannya, yaitu Omar Khayyam dan Abu Hatim Muzaffar Al-Isfizari untuk permasalahan neraca. Nah, selain merujuk pada para ilmuwan Islam, Al-Kazini juga merujuk pada ilmuwan Yunani kuno seperti Euclid, Archimedes, Menelaus, dan Pappus. Keduanya dari Alexandria, menjadi pusat yang pada saat tersebut menjadi pusat peradaban ya pada masa Yunani kuno. Kalau pada masa Islam yaitu Bait al-Hikmah di Baghdad. Kalau Yunani kuno pusatnya di kota Alexandria. Kalau hari ini adalah di negara Mesir. Kemudian salinan kitab Mizan al-Hikmah ini tersimpan di beberapa museum. Yang dapat kita akses secara gratis adalah di Museum Pennsylvania. Kemudian ada juga di St. Petersburg, ini di Rusia. Kemudian ada juga di Hyderabad di India dan juga di Kairo di Mesir sebenarnya. Nah, tapi yang dapat kita akses hanya satu, yaitu di Pennsylvania. Lawrence Schonberg Manuscript Collection. Ada pada kode LJS 386. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui manuskripnya seperti apa, inilah adalah manuskrip yang salinan dari museum di Pennsylvania di Amerika. Ini kitab Mizan al-Hikmah. Ini manuskripnya. Di dalamnya ada yang isinya terkait dengan ini pembuatan hidrometer untuk mengukur massa jenis zat cair. Kemudian bisa juga untuk mengukur zat padat juga. Kemudian ini ada pusat massa suatu benda. Ini benda bentuknya bola. Nah, kita dapat menentukan pusat massanya dari gabungan atau beberapa bola. Ini dibahas oleh Al-Kazini dengan merujuk pada karya dari Ibnu Al-Haytham dan Abu Sahal Al-Kuhi. Kemudian untuk bidang statika atau mekanika statika, nah ini hidrostatik ya, ini dari karya Al-Biruni. Kemudian kalau neracanya, ini neraca yang disampaikan pertama, ini merujuk pada Archimedes, karya dari Archimedes dari Yunani. Kemudian karya berikutnya, Al-Kazini ini menunjukkan karya dari Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Ini desain Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi terkait dengan pengukur massa atau neraca. Ini pun sama ya, modelnya masih sama model dari Zakaria Ar-Razi. Kemudian yang ini adalah desain dari guru dari Al-Kazini, yaitu Omar Khayyam. Di dalam kitab Mizan al-Hikmah juga, Al-Kazini merujuk pada karya Omar Khayyam untuk mengetahui komposisi massa suatu campuran. Misalnya ada alloy yang terdiri dari campuran emas dan perak. Ketika digabungkan, kita ingin mengetahui berapa persenkah massa emas yang terdapat dalam alloy tersebut ataupun massa dari perak. Nah, maka Al-Kazini menggunakan rumus yang ditulis oleh Omar Khayyam, gurunya, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Nanti kita akan bahas. Kemudian Al-Kazini juga merujuk pada
yang sejaman dengannya. Ini adalah neraca yang pertama kali sebenarnya disusun oleh Abu Hatim Muzaffar Al-Isfizari. Ini kitab dari Al-Khazini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita menyampaikan ilmu ini disertai dengan fakta ilmiah. Kitabnya masih ada hari ini dan kita semua dapat mengaksesnya. Ini adalah desain pertama dari neraca Al-Khazini. Neraca tipe 1 ini merujuk kepada karya Archimedes dari Yunani, dari Syracuse. Dan analisisnya dari Menelaus of Alexandria. Kemudian kita juga dapat menganalisis berdasarkan keseimbangan atau statika. Nah, di sini dalam kondisi seimbang, maka jumlah momen gaya ini sama dengan 0 di pusat neraca. Pusat neracanya adalah di titik ini yang tengah ya, ini O atau titik 0. Kemudian kita analisis karena ada 3 penyebab gayanya, maka momen gayanya di sini ada 3, dari B, dari C, dan dari A. Dari perbandingan momen gaya ini, kalau momen gayanya sendiri definisinya adalah perkalian antara lengan gaya dengan gayanya itu sendiri. Gayanya di sini adalah dari massa, berarti gaya berat atau mg. Nah, dari sini kita akan memperoleh massa benda yang diuji, yaitu massa B di sini, massa mangkuk B ya, ditambah massa standar yang ada di dalam mangkuk B tersebut, dikali jaraknya terhadap titik keseimbangan di titik O, kemudian ditambah dengan massa C, massa yang dapat digeser-geser, jaraknya terhadap titik O, dikurangi massa A, yaitu mangkuk A yang di sini, dikali jaraknya terhadap O, kemudian seluruhnya dibagi dengan jarak A terhadap titik O. Titik O-nya itu titik tumpu di sini, titik 0. Maka dari sini kita akan peroleh besar massa suatu benda yang diuji. Kemudian untuk desain kedua kaji ini kalau yang pertama ini sebelumnya, ini titik A yang kiri, yang B ini yang kanan, kemudian yang kiri untuk meletakkan massa uji, yang kanan untuk meletakkan massa standar. Kemudian di sini ada massa pemberat C yang dapat digeser-geser. Nah, kalau benda yang diujinya di sini tidak dapat digeser posisinya atau statis. Sedangkan massa mangkok B dan massa pemberat C dapat digeser posisinya sampai memperoleh keseimbangan. Nah, kemudian untuk desain kedua ini tanpa massa pemberat C. Ini adalah desain dari Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi yang seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang berprofesi juga sebagai seorang dokter. Karyanya banyak di bidang kedokteran, Zakaria Ar-Razi ini. Dan beliau juga seorang ilmuwan dalam berbagai bidang, termasuk juga astronomi, matematika, mekanika, farmasi, dan sebagainya. Seorang polimat atau yang menguasai banyak keilmuan. Kemudian ini juga adalah desain dari Zakaria Ar-Razi. Ini pun sama ya, sampai desain keempat, desain dari Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Bedanya adalah di desain Zakaria Ar-Razi ini tanpa ada massa pemberat C. Nah, ini massa A adalah massa yang diuji, massa B di sini adalah massa A, di sini ada di dalamnya ada massa yang benda diuji. Kemudian dalam mangkok B di sini ada massa standar. Nah, mangkok B ini dapat digeser-geser posisinya.
Kemudian untuk analisis keseimbangannya atau statika atau mekanika statikanya, di sini kan hanya ada dua momen gaya dari B dan dari A. Kalau dari B berarti massa B ditambah massa standar. Kalau dari A berarti massa A atau mangkok A ditambah massa benda yang diuji. Dari sini kita akan memperoleh besar massa benda yang diuji. Nah, jarak dari A ke pusat titik 0 atau titik O itu tetap, sedangkan jarak titik B atau mangkuk B terhadap titik 0 atau titik O ini dapat divariasikan sampai mencapai keseimbangan. Ketika sudah seimbang, barulah formulasi ini berlaku. Jadi ini hanya berlaku pada saat kondisi seimbang. Kemudian ini tipe kelima. Kalau tadi sebelumnya tipenya Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, mangkuk B dengan massa standarnya dapat digeser, maka untuk desain kelima ini baik mangkuk A maupun mangkuk B dua-duanya statis, tidak dapat digeser. Jadi hanya dapat menambahkan sedikit demi sedikit massa standarnya. Jadi massa standarnya tidak diberikan secara langsung satu benda, tapi sedikit demi sedikit. Jadi ada beberapa massa standar yang ada di mangkuk B untuk mengetahui massa yang ada di mangkuk A. Ini ilustrasinya. Ini dibuat oleh Omar Khayyam, guru dari Al-Kazini. Jadi A dan B keduanya statis, tidak dapat digeser posisinya. Kemudian ini kondisi pada saat sudah mencapai keseimbangan. Massa standar ini terdiri dari beberapa massa yang kecil-kecil ya, kemudian disatukan ini menjadi massa standar. Nah, pada saat kondisi seimbang, maka kondisi jumlah momen gayanya di sini sama dengan 0, dan kita dapat menghitung berapakah massa uji atau massa benda yang diuji atau diukur massanya. Nah, jika besar massa mangkuk A dan mangkuk B-nya sama, dan jarak titik A dan titik B ke titik 0-nya sama, maka berlaku massa uji ini sama dengan massa standar. Jadi sesuai dengan massa standar yang diberikan. Nah, jadi pada saat kondisi seimbang, sebelumnya massa A atau massa uji diletakkan di mangkuk A, kemudian massa B, mangkuk B ini belum diisi standar. Kemudian kita letakkan massa standar pada mangkuk B secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jadi tidak harus satu benda standar, tapi bisa beberapa sampai kondisi keseimbangan. Nah, pada saat kondisi seimbang itulah massa yang diuji itu akan sama dengan massa standarnya. Ini untuk tipe kelima dari Al-Kazini dalam kitab Mizan Al-Hikmah. Kemudian ada tipe ke-6, apabila sebelumnya di tipe kelima mangkuk A dan B itu statis, maka di tipe ke-6 ini mangkuk A dan B dapat diubah-ubah posisinya atau dapat digeser sampai mendapatkan keseimbangan. Ini gambaran modelnya. Kemudian ini analisis keseimbangan bendanya untuk mendapatkan massa benda yang diuji. Di sini baik jarak A terhadap titik pusat keseimbangan maupun jarak B terhadap pusat keseimbangan, ini dua-duanya dapat kita variasikan jaraknya sampai neracanya seimbang. Kemudian ini ada desain ke-7. Ini tidak ada di museum di Pennsylvania, tapi ada di museum Rusia di Saint Petersburg. Jadi yang di Pennsylvania itu ada halaman-halaman yang hilang. Nah, ini ditemukan pada museum yang lain yang ada di Rusia atau di Saint Petersburg.
Ini adalah tipe ke-7 yang ada dalam kitab Mizan al-Hikmah. Nah, untuk kitab ke-7 ini modelnya adalah di sini masa standarnya ada 3 buah. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Kemudian ini mangkok A untuk meletakkan masa benda yang diuji. Nah, ini desainnya kalau kita buat dalam bentuk model. Ini karya ini pertama kali dibuat oleh guru dari Al-Kazini, yaitu Omar Khayyam, dalam kitab Fi Al-Qistas Al-Mustaqim. Kemudian ini analisisnya untuk keseimbangan benda atau di titik O. Nah, dari sini ada 4 ya, ada 4 momen gaya atau torsi, baik dari mangkuk A, masa standar B, masa standar C, dan masa standar D. Kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 0 karena kondisinya seimbang. Dari sini kita ketahui juga momen gaya adalah lengan gaya dikali dengan besar gayanya, atau di sini gaya berat. Nah, maka kita akan memperoleh besar massa uji dari tipe ke-7. Kemudian ini tipe yang ke-8. Nah, ini sudah lebih kompleks lagi. Nah, massa ujinya di sini dapat diletakkan di udara maupun di dalam air. Kemudian di sini massa standarnya ada massa yang dapat digeser. Ini massa C. Kemudian ini mangkok A, mangkok B, ini yang untuk meletakkan benda yang diuji. Kemudian mangkok D dan F, ini adalah massa untuk meletakkan massa standar. Ini ada pemberat juga, ini massa E. Kemudian yang tengah ini yang terpisah, ini sebenarnya bisa dipasang sebagai pemberat. Ini desain ini pertama kali dibuat oleh Abu Hatim Muzaffar al-Isfizari dalam kitab Irsyad al-Kafat. Kemudian ini adalah analisis dari model ke-8 neraca Al-Kazini. Dari sini kita akan memperoleh besar massa uji, yaitu P dikurangi Q, dengan P-nya ini dan Q-nya ini persamaannya. Ini lumayan lebih banyak persamaannya, lebih panjang dibanding yang sebelumnya, karena di sini komponennya lebih banyak. Kemudian rekonstruksi, ini tipe ke-8 dari neraca Al-Kazini, ini dibuat oleh Profesor Fuad Seskin dari Turki asalnya, kemudian bekerja di Jerman sebagai profesor. Sekarang sudah meninggal dunia. Kemudian pengukuran massa jenis Al-Kazini dalam kitab Mizan al-Hikmah. Sebelumnya Al-Kazini mengukur massa dari suatu benda. Nah, berikutnya ini adalah metode Al-Kazini dalam menentukan massa jenis suatu zat. Melalui pengukuran massa benda di udara dan pengukuran di dalam air atau pengukuran massa benda di dalam air, maka Al-Kazini ini dapat menentukan massa jenis benda. Ini ilustrasinya, ketika diukur di udara yang atas, kemudian yang bawah ini ketika massa uji ini diukur di dalam air. Ya, sebelum diletakkan massa yang diuji, ini kondisi neraca ini harus ditera terlebih dahulu atau dinolkan atau dalam kondisi seimbang, baik ketika di udara maupun ketika di air. Jadi perubahannya hanya diakibatkan oleh adanya massa uji, baik ketika di udara maupun ketika di dalam air. Jadi ketika di dalam air pun sebelumnya harus sudah kondisi seimbang terlebih dahulu. Baru ketika itu kita masukkan massa yang akan diuji di mangkuk A. Setelah itu kita atur lagi
benda-benda standar atau massa-massa standarnya hingga neraca ini mencapai keseimbangan. Dari sini kita akan memperoleh massa benda yang diuji baik ketika di udara maupun ketika di dalam air. Nah, dari perbandingan antara massa benda yang diuji ketika di udara dibandingkan dengan massa benda yang diuji di udara dikurangi dengan massa benda diuji di dalam air atau selisih massa di udara dengan massa benda di air, maka kita akan memperoleh massa jenis benda yang diuji sesuai persamaan ini. Dan percobaan ini dibuat oleh Al-Kazini. Kemudian dalam kitab Mizan Al-Hikmah ini juga ada materi tentang menentukan komposisi logam penyusun logam campuran atau alloy. Jadi pada masa itu marak sekali terjadinya pemalsuan emas. Nah, emasnya dicampur dengan perak. Maka pada saat itu Kesultanan Seljuk meminta bantuan dari para ilmuwan untuk dapat menentukan metode atau menemukan metode bagaimana menentukan sebuah emas itu asli atau terdiri dari campuran dan berapakah komposisi campuran dari masing-masing penyusun alloy atau campuran logam tersebut. Nah, ini pertama kali dibuat oleh Omar Khayyam. Jadi penemu metode ini adalah Omar Khayyam dalam kitab Mizan Al-Hikam. Kitab ini juga tercatat di dalam kitab Mizan Al-Hikmah karya dari Al-Kazini. Jadi Al-Kazini merujuk pada kitab yang ditulis oleh Omar Khayyam. Dia menuliskan ulang karya Omar Khayyam dalam menentukan komposisi logam penyusun campuran atau alloy. Ini studi kasusnya. Ada sebuah contoh, sebuah logam campuran C ini merupakan campuran dari logam A dan B, misalnya emas dan perak. Sedemikian rupa sehingga disatukan sehingga sulit untuk menentukan komposisi masing-masing logam penyusun campuran tersebut. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih komponen atau massa logam B dalam campuran C, berapa sih komponen logam A dalam campuran C. Kemudian diketahui massa logam campuran ketika ditimbang di udara bermassa Mc. Dan melalui rasionya terhadap massanya di dalam air, yaitu selisih massa di udara dengan massa di air, maka kita dapat menentukan massa jenis logam campuran atau ρC. Diketahui juga massa jenis logam A, yaitu ρA, dan massa jenis logam B, yaitu ρB. Misalnya, kita simbolkan logam B ini menjadi MB. Jadi kita ingin menentukan massa logam B di dalam campuran MC. Menurut Al-Kazini, sesuai dengan karya dari Omar Khayyam, volume C atau volume campuran itu terdiri dari gabungan volume A dengan volume B atau VA ditambah VB. Kemudian kita ketahui bahwa volume ini adalah massa dibagi massa jenis. Maka VC sama dengan VA ditambah VB, ini rumusnya berubah menjadi MC dibagi ρC. Nah, karena kita tukar posisinya. Jadi MC per ρC, MA per ρA ditambah MB per ρB. Nah, jika kita ketahui bahwa massa A ini adalah massa campuran dikurangi dengan massa B, jadi A-nya kita gambarkan massa C dikurangi dengan massa B. Massa campuran dikurangi komposisi dari B. Nah, maka MC di sini atau massa campuran dibagi ρC, massa di campuran, ini sama dengan MC dikurangi MB dibagi dengan ρA. Sebenarnya ini asalnya dari MA dibagi ρA. MA-nya adalah MC dikurangi MB. Kemudian ditambahkan dengan MB dibagi ρB. Dari sini kita geser, pindah ruaskan, MB per ρB-nya kita pindahkan ruas ya. Kemudian
Yang MC dikurangi MB dibagi rho A juga kita pindahkan, awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Kemudian MC per rho C juga kita pindahkan ke kanan, yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, kemudian kita akan peroleh MB ini dikali 1 per rho A dikurangi 1 per rho B, ini sama dengan MC massa campuran, dikali 1 per rho A dikurangi 1 per rho C. Dari sini kita akan memperoleh besar massa MB yang ada di dalam campuran C atau MC, yaitu massa B di sini adalah MC atau komposisi B adalah MC, komposisi total dari massa campuran, dikali dengan 1 per A dikurangi 1 per C, massa jenis A dikurangi massa jenis C, ya, ini 1 per massa jenis. Kemudian dibagi 1 per A dikurangi 1 per rho B, atau persamaan ini juga dapat ditulis bentuknya seperti ini. Jadi bisa bentuk yang atas maupun yang bentuk yang bawah, ini sama-sama saja. Dan persamaan ini tercatat di dalam kitab Mizan Al-Hikmah. Dan di dalam kitab Mizan Al-Hikmah ini merujuk kepada karya dari Omar Khayyam, yaitu kitab Mizan Al-Hikam. Cara cerdas untuk menentukan komposisi penyusun dari logam campuran atau alloy dari jenisnya emas dan perak. Kalau dulu campurannya adalah campuran dari emas dan perak, tapi kita dapat menggunakan persamaan ini untuk komposisi campuran apapun juga, ya. Ya, persamaan ini berlaku secara umum. Kalau di masa Al-Khazini maupun Omar Khayyam ini digunakan untuk mengetahui komposisi campuran antara perak dan emas. Kita ingin tahu komposisi peraknya berapa dari campuran tersebut maupun komposisi emasnya berapa dari campuran tersebut. Sehingga melalui formulasi karya Omar Khayyam ini, Al-Khazini dapat mengetahui masing-masing komposisi logam penyusun campuran. Melalui metode ini juga Al-Khazini dapat mengetahui keaslian suatu bahan, atau untuk mencegah terjadinya kecurangan berupa palsuan bahan material, dan sebagainya yang sangat berguna pada masa Kesultanan Seljuk Raya. Kemudian di dalam kitab Mizan Al-Hikmah juga terdapat karya dari Abu Rayhan Al-Biruni, yaitu Pyknometer Al-Biruni, yang sebenarnya Al-Biruni menyusunnya terpisah, yaitu makalah fi al-nisab alati baina al-filizat wa al-jawahir fi al-hajam wa al-wazn. Nah, kitab aslinya kita bisa perlihatkan, ya, supaya kita ketahui ini adalah kitab asli yang ditulis oleh Abu Rayhan Al-Biruni. Ini sudah tidak terlalu jelas, tapi ini masih ada, ya, tersimpan di museum di Beirut di Lebanon. Kemudian ini alat dari Al-Biruni, yaitu pyknometer kalau sekarang kita menyebutnya. Alat untuk menentukan massa jenis suatu zat atau benda, baik benda padat maupun benda cair. Ini kitab yang tersimpan di museum di Beirut, Lebanon. Ya, kita kembali lagi ke PT-nya. Ya, tadi ditunjukkan bahwa yang disampaikan di sini adalah berdasarkan fakta ilmiah, kitabnya ada dan kitabnya kita dapat akses. Kemudian ini pengukuran massa jenis benda pertama kali dilakukan oleh Abu Rayhan Al-Biruni dalam makalah fi al-nisab allati baina al-filizat wa al-jawahir fi al-hajm wa al-wazn. Manuskripnya ada di Beirut. Di metode pengukuran massa jenis benda, kalau Al-Khazini menggunakan metode menimbang benda di udara dan menimbang benda di air, maka yang dilakukan oleh Abu Rayhan Al-Biruni ini adalah menimbang massa benda di udara dan menimbang massa air yang dipindahkan oleh benda ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam air. Jadi metodenya berbeda dari Al-Khazini.
Nah, selain di dalam manuskrip di Beirut, karya Al-Biruni ini menjadi rujukan dalam kitab Mizan Al-Hikmah maupun kitab Miftah Al-Hisab. Kalau Mizan Al-Hikmah ini karya Al-Qazini, kalau kitab Miftah Al-Hisab ini karya Al-Qasi. Mizan. Ini Al-Qasi ini hidup setelah periode Al-Qazini, itu abad ke 14-15, 1385 meninggal 1428. Kalau Al-Qasi ini hidup pada Kesultanan Timurid, yaitu pada masa Sultan Ulugh di Samarkand. Nah, ini adalah yang ada di dalam makalah karya Al-Biruni. Ini yang ada di dalam Mizan Al-Hikmah karya Al-Qazini. Alatnya, alat piknometer kita menyebutnya. Ini yang ada dalam kitab Al-Qasi. Jadi ada sebuah tabung, bentuknya seperti ini. Kemudian tabung ini diisi oleh air. Kemudian cara menggunakannya adalah kita timbang sebuah benda yang ingin kita uji massa jenisnya di udara dengan sebuah neraca yang tadi sudah dijelaskan dengan berbagai desain neraca yang akurat. Setelah kita mengetahui massanya di udara, kemudian kita masukkan benda tersebut ke dalam tabung ini. Nah, yang sudah ada air di dalamnya. Setelah itu, air yang sudah kemasukan benda ini akan keluar di sini melalui saluran di sini. Kemudian ditangkap oleh sebuah wadah di luarnya. Setelah itu baru kita ukur massa air yang tumpah atau yang dipindahkan karena adanya benda di dalam air. Nah, dari situ kita akan memperoleh massa jenis benda. Ini rekonstruksi perangkat densimeter yang disusun oleh Profesor Fuad Seskin tahun 2010. Kemudian kami juga di Lab Bolabot Technorobotic Institute menyusun sebuah alat densimeter atau piknometer Al-Biruni secara digital. Ini desain alatnya, ini tabungnya, ini benda yang diujinya. Kemudian ini ada mangkuk, kemudian di sini ada pengukur massa yang dapat dikonversi menjadi massa jenis. Ini berbasis microcontroller Arduino. Kemudian rumusnya sendiri bagaimana? Ini menentukan massa jenis suatu benda X menggunakan alat atau piknometer Al-Biruni. Yang pertama adalah misalnya massa jenis benda X itu rho X, massa jenis air rho air. Kemudian ketika diukur di udara ini Wx. Kemudian massa benda ketika diukur di udara dikurangi massa benda ketika diukur di air, ini metode Al-Qazini yang sebelumnya, ini sama dengan massa air yang dipindahkan. Jadi kita dapat menggantikan massa di udara dikurangi dengan massa benda di air, ini dengan massa air yang dipindahkan. Massa benda di udara dikurangi dengan massa benda di dalam air. Ini selisihnya sebenarnya adalah yang disebut dengan gaya apung atau gaya angkat ke atas ketika suatu benda dicelupkan ke dalam cairan atau fluida. Jadi ketika suatu benda tercelup ke dalam fluida, maka akan ada gaya yang besarnya gaya itu adalah sebanding dengan berat air yang dipindahkan karena adanya benda tersebut. Jadi kita seolah-olah mengenal itu sebagai hukum Archimedes. Padahal Archimedes sendiri tidak pernah menyusun kitab yang menjelaskan tentang formulasi fluida statis tersebut. Jadi ilmuwan baru pertama kali merumuskan formulasi hukum fluida statis tersebut ya pada masa Abu Rayhan Al-Biruni. Dan ada fakta ilmiahnya berupa kitab kalau manuskrip dari Archimedes terkait dengan
gaya ke atas ketika sebuah benda tercelup ke dalam air ini sampai hari ini tidak ditemukan. Begitu juga pada masa periode Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Biruni dalam kitabnya. Jadi Al-Biruni itu hanya menyampaikan bahwa dia hanya mendengar dongeng yang disampaikan terkait dengan hukum Archimedes, tapi kitabnya sendiri tidak pernah sampai, tidak pernah ia dapatkan. Bahkan hingga hari ini, kita tidak pernah mendapatkan kitab yang ditulis oleh Archimedes terkait dengan konsep fluida statisnya. Jadi kita dapat menentukan massa jenis X, yaitu sama dengan massa X ketika di udara, dibagi dengan massa air yang dipindahkan ketika benda X ini berada di dalam alat piknometer, kemudian dikali dengan rho air. Nah, kemudian kita juga dapat membaliknya. Kalau tadi menentukan massa jenis benda padat di dalam air, maka ini adalah menentukan massa jenis larutan ketika kita mengetahui massa jenis benda padatnya. Nah, ini misalnya rho Y adalah massa jenis larutan Y. Maka kita dapat menentukan rho Y-nya di sini adalah massa larutan Y yang dipindahkan dibagi dengan massa X ketika di udara dikali dengan rho X, yaitu rho benda padatnya. Jadi kita dapat mengukur massa jenis benda padat maupun mengukur massa jenis larutan atau zat cair atau fluida dengan alat piknometer Al-Biruni. Kemudian Al-Kazini sendiri merupakan seorang pionir di dalam penemuan hidrometer. Ini tercantum dalam kitab Mizan Al-Hikmahnya. Ini manuskripnya yang sebagaimana tadi sudah diperlihatkan juga kitabnya. Ini yang kanan adalah rekonstruksi yang dibuat oleh Profesor Fuad Seskin. Hidrometer atau disebut juga areometer. Jadi ada suatu benda dicelupkan ke dalam larutan, maka benda ini akan ada yang tercelup dan ada yang terapung. Nah, dari situ Al-Kazini membuat skala-skala di sini sehingga dapat menentukan massa jenis larutannya maupun massa jenis dari bendanya. Kalau bendanya sudah diketahui, berarti kita memperoleh massa jenis larutannya. Jadi hidrometer ini adalah alat untuk mengukur massa jenis larutan atau zat air atau fluida yang ingin kita ketahui. Ini contoh yang sudah disampaikan sebelumnya. Ada air, ada belerang, dan ada air garam. Kemudian kita mencelupkan suatu logam. Ketika di air maka dia full, kemudian kita tandai. Kemudian ketika di belerang akan tenggelamnya 10 baris. Yang terapungnya 10 baris, yang tidak terapung sisanya. Kemudian ketika berada di air garam hanya 3 garis yang terapung, maka kita dapat menentukan massa jenis bagian larutan garam dengan metode Al-Kazini. Ini formulasinya. Ini beberapa referensi yang ditambahkan juga. Ini adalah kitab Al-Kazini, kitab Mizan Al-Hikmah. Kemudian ada kitab Fi Al-Karastun karya Ibnu Sabit Ibnu Qura. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh Abu Rayhan Al-Biruni. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Kassi. Kemudian di sini ditambahkan kitab yang ditulis oleh Omar Khayyam, kitab Mizan Al-Hikam, dan juga kitab Fi Al-Qistas Al-Mustaqim. Kemudian juga kitab Irsyad Al-Kafan, ini karya Al-Isfijari, Qistas Al-Mustaqim, ini karya Omar Khayyam. Begitu juga dengan kitab Mizan Al-Hikam, ini karya Omar Khayyam. Kalau karya Al-Kazini namanya Mizan Al-Hikmah. Kalau Omar Khayyam namanya Mizan Al-Hikam. Kemudian karya Fuad Seskin dan Jaka Purnama. Ini penelitian terkini.
Demikian kuliah untuk hari ini berisi review materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada beberapa tambahan terutama terkait dengan karya dari Omar Khayyam yang sebelumnya belum dijelaskan untuk menentukan masa atau komposisi dari penyusun campuran atau alloy. Jadi kita bisa mengetahui masa suatu campuran dengan menggunakan metode yang disampaikan oleh Omar Khayyam. Demikian kuliah untuk hari ini. Untuk latihannya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.